Itu karakter, itu moral. Dari hasil niru, dari hasil pembiasaan. Contohnya misalnya orang Singapura. Orang Singapura itu kan dikenal kota Singapura itu bersih. Bersih sekali, tertib sekali, disiplin sekali. Tapi kalau orang Singapura misalnya pergi ke Indonesia, maka cepat berubah. Tatkala pergi ke Indonesia tidak lagi mau menjaga kebersihannya itu berubah, menyesuaikan dengan masyarakat di mana dia sedang berada. Itu kalau karakter, itu kalau moral. Tetapi kalau itu akhlak, maka tidak berubah. Karena apa? Karena sumbernya bukan dari panca indera. Sumbernya adalah dari hati yang paling dalam, di mana saja, dilihat atau tidak dilihat. Kalau dilihat oleh orang, akhlak itu sama jadinya itu. Sama, tidak berubah-ubah, sifatnya konstan. Dia tidak merasa diawasi oleh orang atau masyarakatnya untuk menjadi baik ini, tapi diawasi oleh Allah. Betul. Diawasi oleh Allah langsung. Karena itu kedekatan dengan Allah itulah lalu kemudian yang merasa seseorang kalau berakhlak itu selalu diawasi oleh Allah. Ini akhlak. Inilah akhlak itu. Karena itu memang ini lalu tidak mudah. Tidak mudah, kalau akhlak itu tidak mudah. Tapi walaupun tidak mudah itu ada. Pertanyaannya, ini calon pemimpin ini nanti pasti seorang pemimpin mesti punya anak buah. Tentu akan memperbaiki akhlaknya sendiri dan tentu mengajak orang-orang lain bersama-sama membangun akhlaknya masing-masing. Membangun akhlaknya masing-masing. Maka harus tahu caranya seorang pemimpin itu. Sebab kalau akhlak ini tidak diperbaiki, ya seperti ini di negeri Indonesia ini. Di negeri Indonesia itu saya sudah tua, umur saya sudah 73 tahun. Umur saya itu sudah 73 tahun. Sehingga pengalaman saya itu cukup banyak. Saya hidup zaman Pak Karno. Lalu setelah itu zaman Pak Harto. Lalu setelah itu zaman Pak Habibie, zaman Gus Dur, zaman Ibu Megawati, zaman Yudhoyono, zamannya Pak Jokowi sekarang ini. Setahu saya yang saya ingat, persoalan sehari-hari muncul, setiap tahun muncul, setiap fase muncul, itu sebetulnya bersumber dari akhlak. Bersumber dari akhlak. Problem-problem berat manusia itu bersumber dari akhlak. Karena akhlak ini yang belum bisa berhasil diperbaiki. Recording in progress. Bisa diperbaiki. Saya sendiri juga tidak tahu sampai kapan itu kira-kira akhlak ini bisa diperbaiki. Tapi saya berharaplah yang sekarang ikut diklat ini, para santri yang nanti akan menjadi pemimpin ini bisa itu, walaupun tidak bisa menghilangkan, tapi bisa mengurangi, sebab tidak mungkin manusia itu lalu berakhlak sempurna. Yang punya akhlak sempurna itu hanya Rasulullah, yang lain-lain itu hanya proses menuju berakhlak yang mulia. Yang saya tadi katakan bahwa dari fase ke fase, dari periode ke periode, itu akhlak sebetulnya problem. Zaman Pak Harto dulu dikatakan zaman reformasi, setelah Pak Harto yang disebut persoalan korupsi, polosan korupsi, persoalan kolusi, persoalan nepotisme, KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, itu dari zaman ke zaman selalu ada itu.
Profesor sudah sekian banyak, dokter sudah begitu banyak, kiai-kiai ulama sudah begitu banyak, tapi ternyata juga belum bisa menyelesaikan problem korupsi ini. Korupsi yang sekarang sehari-hari kita dengarkan, jangan dikira ini adalah persoalan sekarang. Persoalan ini sejak dulu. Zamannya Pak Karno juga ada. Zamannya Pak Harto juga ada. Zamannya Pak Habibie juga ada. Zamannya Gus Dur juga ada. Zamannya Bu Megawati juga ada. Zamannya Pak Yudhoyono juga ada. Sekarang juga ada. Yang namanya konflik, yang namanya pertengkaran, yang namanya permusuhan, yang namanya dendam, yang namanya iri, yang namanya dengki, yang namanya tamak, itu sejak dulu ada. Nggak bisa diselesaikan. Kan itu problem kehidupan ini adalah ya problem ini, problem moral, problem karakter, dan problem akhlak ini sebetulnya. Kalau bangsa ini berhasil membangun akhlaknya ini, sebetulnya selesai. Tidak ada kesenjangan, tidak ada orang lalu saling bertengkar, tidak ada orang saling bermusuhan. Ini ada kalau orang itu akhlaknya sudah bagus. Sebab akhlak itu membimbing orang agar berlaku jujur, berlaku adil, berlaku istiqomah, kasih sayang, itu sebetulnya akhlak. Karena itu kalau hari ini oleh Pak Ustadz Halim saya diajak bersama-sama berbicara tentang akhlak, ini adalah inti sebetulnya itu. Intinya ya akhlak ini. Islam datang itu juga akhlak ini. Disebut innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Ya akhlak ini sebetulnya. Nah, saya gambarkan seperti itu, bahwa sebenarnya kehidupan bersama, mulai dari rumah tangga, besar masyarakat, negara ini agar menjadi damai, menjadi tentram, itu memang ya akhlak. Kalau akhlaknya sudah bagus ya sudah selesai. Maka kalau kalian ini nanti jadi pemimpin, kalian ini nanti kan menjadi pemimpin. Saya berkeyakinan dengan ketekunan Anda, dengan prestasi Anda selama ini, lalu dimasukkan di dalam diklat ini, sebetulnya nanti kelak akan menjadi pemimpin sebetulnya. Saya tidak tahu apakah pemimpin skala kecil, skala menengah, skala besar, tapi saya berdoa semoga kalian menjadi pemimpin umat. Anda akan menjadi pemimpin umat di bidang apa saja, apa di bidang ekonomi, di bidang pemerintahan, di bidang politik, di bidang pendidikan, Anda akan jadi pemimpin umat. Saya berani mengatakan begitu bercermin dari diri saya sendiri. Saya dulu orang kampung, saya lahir di Trenggalek. Trenggalek itu dari Jombang ke selatan. Nanti ada Kediri, dari Kediri Tulungagung, lalu baru Trenggalek. Tapi saya tidak di kota Trenggalek, saya lahir di pinggir laut. Saya lahir di pinggir laut. Kecil saya ya seperti anak di jadi orang kampung lah saya ini. Tapi alhamdulillah itu kan ada. Dengan saya mengikuti program-program pendidikan, lalu kemudian sampai lalu saya besar, alhamdulillah.
Malang saya diajak Prof. Del Hasan untuk menjadi The radio line, the Bluetooth device is ready to pair. Universitas Islam Malang. The Bluetooth device is connected successfully. Universitas Hasyim Asy'ari Tembuireng Jombang. Jadi sesungguhnya saya ini masuk warga Tembuireng. Saya menjadi ketua yayasan Universitas Hasyim Asy'ari Jombang. Saya juga menjadi ketua Dewan Kurator Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, dan juga tugas-tugas lain. Dan ikhlasan, ya, sebisa-bisa saya ikhlas. Dan walaupun saya dari kampung, alhamdulillah, saya Bluetooth device is ready to pair. Saya seringkali diundang ke berbagai negara The untuk ceramah, Bluetooth untuk device is berdakwah. connected successfully. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Bisa jadi pemimpin besar, maka sangat mungkin menurut iman saya, karena bekal ialah bagaimana kita merawat akhlak ini. Kita bikin ringan, mengelapat moral, rawat yang namanya. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Pertanyaannya, apa ini? Lupa. Betapa pentingnya rumah, konsep rumah untuk membangun akhlak.
Tapi jangan segera untuk menganggap sepele konsep rumah ini. Sebenarnya para calon pemimpin, para santri, kita ini punya dua rumah. Kita ini punya dua rumah. Dua rumah yang saya maksudkan itu apa? Ada rumah zahir dan ada rumah batin dalam rangka membangun akhlak ini. Ada rumah zahir dan ada rumah batin. Rumah zahir adalah rumah yang kita buat sendiri. Kita masing-masing punya rumah. Kalau kalian para santri belum punya rumah, orang tuanya punya rumah. Rumah yang dibuat penting sekali. Saya tidak tahu kenapa rumah itu yang nggak ditempati kok cepat rusak. Coba bandingkan. Kalian kan juga pernah lihat perumahan-perumahan. Rumah, coba kalian bandingkan antara rumah yang ditempati dan rumah yang tidak ditempati itu cepat rusak, kan? Saya yakin kalian akan mengatakan rumah yang tidak ditempati itu cepat rusak. Yang tidak ditempati cepat rusak. Justru yang ditempati inilah tidak rusak. Saya ingin katakan bahwa sebetulnya rumah yang ditempati itu bukan saja rumahnya yang rusak, milik rumah itu rusak. Orang punya rumah satu lalu kemudian tidak ditempati, dia pergi tanpa pamit, maka disebut kenapa rumah ini kok lalu tidak ditempati. Pemiliknya sudah minggat. Kata minggat itu kan jelek. Pemiliknya sudah suka bambung itu kan jelek. Pemiliknya sudah menjadi gelandangan itu kan jelek. Pemiliknya memilih hidup dengan cara liar itu kan jelek. Coba kita katakan, kita sebut, kita renungkan, kucing liar kan jelek, anjing liar jelek, babi liar jelek, rumput liar jelek, apalagi manusia liar. Manusia liar lebih jelek lagi, manusia liar. Kenapa disebut liar? Kenapa disebut bambu? Kenapa disebut minggat? Kenapa disebut gelandangan? Karena lepas dari rumah ini. Orang yang tidak terikat dengan rumah ternyata jelek. Itu baru rumah fisik. Itu baru rumah fisik. Padahal saya katakan tadi, kita selain punya rumah zahir yang bersifat fisik, kita punya rumah batin. Kita punya rumah batin. Minta maaf, ini ada tamu, monggo Pak Rahmat di depan sebentar. Ada rumah batin. Nah, rumah batin itu mana sebetulnya? Kalau saya nyebut rumah zahir, rumah di rumah, ada rumah batin. Di mana rumah batin itu? Rumah batin itu kita tidak perlu membuat. Rumah batin itu sudah dibuatkan oleh Allah. Di mana itu? Coba Anda baca surat Ali Imran ayat 96-97. Surat Ali Imran 96-97. Nanti dicari di HP-nya surat Ali Imran 96-97. Dikatakan di sana, inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bibakata mubarak wa hudal lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamul Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan.
Jadi ternyata kita ini telah dibuatkan oleh Allah adalah rumah batin ini, rumah ruhani. Jadi kita ini punya dua rumah, ialah rumah jasmani, ada rumah rohani, ada rumah zahir, ada rumah batin. Seringkali kita lupakan dengan rumah zahir, rumah batin ini. Kalau kita bayangkan tadi kita tidak berada di rumah yang zahir, kita disebut minggat, kita disebut gelandangan, kita disebut bambung, kita disebut liar gara-gara tidak berada di rumah zahir yang lalu perilakunya jadi jelek. Maka bisa jadi masyarakat Indonesia ini yang suka konflik, yang suka korupsi, yang suka tengkar, iri, yang suka dengki, yang manas-manasi, cuak. Jadi karena mereka itu sebatin tidak rumah itu adalah inna wala baiti wudialinas, bahwa pertama-tama kali rumah saya nyatakan untuk manusia adalah bibakata mubarakan. Di Bakah itu ada rumah disebut dengan Baitullah, Masjidil Haram, Ka'bah. Tapi sebetulnya bukan Ka'bahnya itu, Baitullah ditandai secara fisik dengan bangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintah Allah untuk menandai Baitullah itu. Kenapa disebut Ka'ab? Karena yang menandai adalah Ibrahim. Ibrahim itu berasal dari suku Ka'ab. Karena bangunannya disebut sebagai Ka'bah. Ka'bah itu karena Ibrahim berasal dari suku Ka'ab. Bukan Ka'bahnya itu, bukan batu hitamnya itu, tetapi adalah itu hanya sekedar lambang, sekedar tanda bahwa disitulah tempat Baitullah itu. Yang sedemikian penting tempat itu sampai seluruh kitab suci menyebutnya. Taurat menyebutnya dengan kata jantung alam, Zabur menyebutnya dengan pusat dunia, Injil menyebutnya umbu alam, Quran menyebutnya sebagai rumah Allah, Baitullah. Semua kitab suci nyebut nama-nama, menyebut tempat itu dengan nama berbeda-beda. Betapa pentingnya tempat itu. Jadi betapa pentingnya tempat itu dikatakan ini. Maka lalu kemudian kita setiap hari penduduk bumi setiap hari 5 kali sehari semalam harus menghadap ke tempat itu. Orang Indonesia, orang Malaysia, orang-orang Singapura, orang-orang Brunei menghadap ke barat. Orang Yaman menghadap ke utara. Orang Rusia menghadap ke selatan. Orang Eropa, Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, macam-macam menghadap ke timur, menghadap ke pusat dunia ini, ke sumbu alam, ke rumah Allah. Betapa pentingnya lagi kita ini seumur hidup, kalau lagi punya uang, diwajibkan untuk datang ke rumah itu lewat haji atau paling tidak umrah. Betapa pentingnya tempat ini. Tempat ini para santri mahasantri peserta diklat sudah dilupakan. Orang tidak pernah, walaupun sehari-hari menyebut itu,
tempat itu, menghadap ke tempat itu, mengelilingi tempat itu. Tapi tempat itu tidak lagi diingat. Padahal sebenarnya tempat itu ada. Lagi pula ya kenapa saya penting yang terkait dengan akhlak ini. Akhlak ini tadi saya katakan bersumber dari hati. Akhlak ini bersumber dari hati. Apa yang ada di dalam hati bersumber dari apa yang ada di dalam hati. Maka ketika kita merasa berada di situ, dikatakan di surat Al-A'raf ayat 43 kalau saya tidak salah, wa fi suduri, aku ada di dalam ini milgilin, iri, dengki, penyakit tamak, penyakit riya, penyakit ajib, permusuhan, takabur, sombong dicabut oleh Allah ketika kita berada di situ. Nah, ketika sehari-hari 5 kali sehari semalam kita menghadap ke tempat itu, ingatan kita ada di situ, kesadaran kita ada di situ, tubuhnya ada, saya di Malang, kalian ada di Jombang, atau di mana-mana tubuhnya, tapi ingatannya ada di situ, rasanya ada di situ, menghadap Allah di tempat Rasulullah di tempat itu. Maka ternyata di Quran surat Al-A'raf 43 kalau saya tidak salah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin, aku cabut apa yang ada di dalam dada ini, min ghilin, penyakit hati ini dicabut. Ketika penyakit hati ini dicabut, maka lalu kemudian kita menjadi sehat. Yang semula di dalam dada ini ada 4 penyakit paling tidak. Ialah tidak mau kelintasan, tidak mau kerendahan, tidak mau kekurangan, tidak mau kalah. Manusia itu punya 4 dasar penyakit ini. Tidak mau kelintasan, pantang kerendahan, pantang kekurangan, pantang kalah, dicabut oleh Allah ketika kita selalu berada saat di tempat itu. Maka ketika penyakit kita itu dicabut, yang semula sifat-sifat 4 ini ada, maka dirubah diganti dengan sifat-sifat mulia, ialah sidik, amanah, tabligh, fatonah, sebagaimana sifat Rasulullah. Kenapa kita berpeluang untuk punya sifat itu? Karena kita ini sebetulnya adalah turunan daripada Muhammad, bukan keturunan, tapi turunan berbeda dengan keturunan. Kalau keturunan adalah fisik, tapi kalau turunan adalah yang non fisik, yang batin itu. Lalu kemudian yang penting itu, maka kita menjadi sehat. Kita bisa membangun sifat-sifat kerasulan, ialah sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Dan kalau kita sudah punya sifat-sifat seperti itu, maka disitulah ketika kita menjadi pemimpin yang hati kita bersih, hati kita menjadi sehat, hati kita menjadi tidak terganggu lagi oleh berbagai penyakit. Disitulah kita dikontrol oleh Allah dan Rasul. Kita tidak mau merendahkan orang, kita tidak mau korupsi, kita tidak mau nyeleweng, kita tidak mau menggelapkan uang harta yang ada di kantor kita, milik lembaga kita, karena hati kita. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, maka lalu kemudian segera diingatkan, lalu kita tidak menjadi. Itu karena kita terkontrol, karena kita merasa berada di tempat yang mulia ini, dan ketika yang berada di mulia ini, penyakit hati kita dicabut. Itulah sebabnya
Tatkala kita sholat, kita menghadap ke kiblat, tidak saja menghadap hati kita di situ, maka lalu di Quran dikatakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu dapat mencegah perbuatan munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Karena penyakit hati itu dicabut oleh Allah ketika kita berada di tempat yang mulia. Ingatan, saya bukan lalu bicara fisik, tapi ingatan. Para mahasantri yang berbahagia, coba orang seringkali bertanya, gimana kita ini kok gelisah? Sebelum punya rumah dulu gelisah, sebelum menjadi santri dulu gelisah, tidak punya uang kita itu gelisah, kita ketemu teman gelisah, setelah ketemu teman juga masih gelisah, tatkala sudah kita jadi orang kaya gelisah, tatkala menjadi pejabat juga gelisah, tatkala kita menjadi pemimpin kita juga gelisah. Lalu bagaimana agar hati ini menjadi damai? Nah, seringkali pertanyaan diajukan pada saya, gimana hati ini agar damai? Bagaimana mahasantri calon pemimpin itu agar hidupnya damai, agar hidupnya tenang, agar hidupnya tidak lalu tidak galau. Menjadi pemuda ini tidak galau. Mungkin kalau kita bersama-sama terasa tidak galau, tapi sebetulnya kita galau. Bagaimana agar tidak galau ini? Agar tidak sedih, agar tidak kelihatan sumpek. Nah, calon pemimpin, coba dicatat lagi ayat Quran. Dicatat lagi, sekali lagi coba dicatat, direnungkan dalam-dalam. Di Al-Quran surat Shad ayat 46-47. Surat Shad, coba ditulis, dicatat, dibaca nanti setelah ceramah saya ini. Coba dibaca di surat Shad ayat 46-47. Bunyinya apa surat 46 ayat 46 ini? Dikatakan di situ, disebutkan di situ, inna ahlash khalisatin dzikr, inna ahlashna bi khalisatin dzikratan. Aku memperhalus, menjadikan hati manusia itu tenang, menjadikan hati manusia itu damai, menjadikan hati manusia itu tidak galau, tidak takut, tidak khawatir, tidak ragu-ragu, hatinya damai. Lewat apa? Zikradar, dengan cara ingat rumah. Jadi kalau kita itu ingin damai, ingatlah rumah. Tapi karena galau, kegalauan, kesedihan, lalu kemudian ketakutan, ragu-ragu itu dari hati, maka yang dimaksud adalah rumah ruhani. Rumah ruhani itu adalah di surat Ali Imran ayat 96-97 tadi. Inna awala baiti wudi'a linnas lalladzi bibakata mubarakan, dan seterusnya tadi. Itulah rumah rohani. Tatkala kita berada di rumah rohani, dikatakan inna akhlasna bi khalisatin dzikradar. Aku memperbaiki, menjadikan hati damai, maka lewat rumingat rumah. Hanya di Quran kalau sama nanti baca, rumah dimaksudkan itu kurung rumah akhirat. Saya seringkali bertanya-tanya, kenapa kok diartikan rumah akhirat? Bagaimana kita disuruh ingat rumah akhirat kalau kita belum pernah datang ke akhirat?
Saya lebih suka memaknai bukan rumah di akhirat, tetapi adalah Baitullah itu. Yang bisa kita lihat tandanya saja itu adalah berupa Ka'bah, berupa di tengah-tengah, berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Kita merasa berada di situ, hati kita akan menjadi enak, hati kita menjadi damai, hati kita menjadi sehat. Dan kalau hati kita menjadi sehat, maka penyakit-penyakit artinya sudah tidak ada. Dan kalau penyakit tidak ada, maka kita tidak mau lagi menyeleweng. Itulah sebetulnya bagaimana membangun nilai moral. Membangun nilai moral ternyata sederhana. Selalulah kita ingat rumah. Bahkan di situ adalah sumber petunjuk dan petunjuk bagi manusia. Inna awala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubarakan, diberkahi, wa hudal linnas lautan lil alamin, wa hudal lil alamin, fi ayatun bayyinatun maqamul Ibrahim. Disitulah gudang petunjuk sebetulnya. Tatkala kita ke situ, di situ gudang petunjuk. Kalau Anda melakukan kesulitan-kesulitan pelajaran, kesulitan-kesulitan menghafal Al-Quran, kesulitan apa saja, coba Anda merasa di situ, merasa mengingat di situ. Bahkan di surat Shad ayat 46, kalau diteruskan ke surat ayat 47 dikatakan, wa innahum indana laminal mustofainal ahyar, bahwa mereka-mereka yang selalu ingat rumah itu adalah menjadi manusia pilihan terbaik. Jadi kalau para santri ingin menjadi manusia terbaik, wa innahum indana laminal mustofainal ahyar, kalau para santri ingin menjadi manusia terbaik, ternyata adalah supaya selalu ingat rumah itu. Selalu ingat rumah itu. Di situ kenapa diingat rumah itu menjadi terbaik? Karena di tempat itu, di rumah tempat itu, disitulah sesungguhnya secara ruhani, saya katakan secara ruhani, di garis bawahi, di situ ada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad itu jasadnya, tubuhnya di Madinah, tetapi ruhnya itu secara ruhaniah, menurut yang saya pahami, ada di tempat itu. Dikatakan la uksimu bihadal balad wa anta khilum bihadal balad wa walidi wa ma walad. Aku bersumpah dengan negeri ini bahwa engkau ya Muhammad ada di tempat yang mulia ini. Wa walidi wa ma walad, Muhammad ada di tempat itu. Karena itu kalau orang mau menyembah Allah, mau sholat, semua penduduk bumi menghadap ke tempat itu. Tidak boleh tidak menghadap ke tempat itu. Itulah kiblat. Itulah Muhammad ada di tempat itu secara ruhaniah. Dan Muhammadlah lalu kemudian yang menerima, yang menyaksikan kita sholat, lalu kemudian disampaikan kepada Allah. Di sini tempat penting ini, tempat inilah sesungguhnya adalah tempat pembinaan ruhani. Saya katakan dulu ketika saya menyampaikan ceramah-ceramah di situ pada Pak Ustadz Halim, disitulah tempat pembinaan ruhani yang dikatakan tadi, nilai-nilai moral, nilai akhlak. Disitulah disebut ares sebetulnya. Ares itu disebut di atas air. Di bawah Masjidil Haram itu ada sungai yang airnya tidak pernah habis-habis, disebut sebagai air Zam-Zam. Air Zam-Zam.
Disitulah sebetulnya Ares, disitulah sebetulnya Baitul Makmur, disitulah sebetulnya sebagai Baitur Rahman, di situ Baitur Rahim, di situ Baitul Atiq, di situ adalah Baitullah, di situ adalah jantung alam, di situ pusat dunia sumbu alam, di situ rumah Allah. Dari situlah kita berasal dulu secara rohani. Tubuh kita dari bapak dan ibu, dari ovum, dari sperma ke ovum. Tapi rohani kita ditiupkan oleh Allah lewat Rasul dari tempat itu. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Dari situ kita itu, karena kita berasal dari situ, tatkala nanti kelak kembali, kita nanti pulang pada saatnya pulang, bahasa Jawanya wangsul, kudur, kembali pulang, bahasa Qur'annya rojiun, kita nanti akan kembali ke tempat itu. Di situ adalah tempat yang sangat penting, di situ adalah tempat pembinaan ruhani. Kalau pembinaan intelektual itu adalah di sekolah, pembinaan jasmani di lapangan, pembinaan ruhani. Ada tarbiyah jasmaniah itu di lapangan, lewat sepak bola, lewat voli, sepak takraw, lewat renang, lewat lempar lembing, itu di lapangan, itu adalah kurus jasmaniah, agar sehat. Tapi lalu ada namanya tarbiyah fikriyah, pendidikan otak, pendidikan kecerdasan, itulah di sekolah. Tapi manusia itu masih ada lagi tarbiyah ruhiyah, pendidikan ruhani, agar akhlaknya menjadi bagus, maka pendidikan kita ini, tempat pendidikan ruhani adalah di Ars, di Baitul Makmur, di Baitur Rahman, Baitur Rahim, di Baitul Atiq, di Baitullah tempatnya, di tempat itu. Nah, makanya lah kalau kita selalu berada di situ dikatakan inna ahlasnakum bi khalisatin dzikratan. Kalau kita selalu berada di situ, maka dikatakan wa innahum indana laminal mustafainal ahya. Inilah pendidikan nilai-nilai moral yang saya diminta oleh Ustadz Halim untuk menyampaikan di sini. Inilah sebetulnya pendidikan akhlak itu adalah agar kita selalu ingat tempat itu. Ingat tempat itu sama artinya ingat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat Muhammad sama artinya dengan ingat Allah sebetulnya. Makanya dikatakan bahwa qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Dengan cara apa? Dengan cara ingat. Ingat apa? Ingat Allah. Ingat Allah susah. Ingat yang dengan Allah, bersama Allah, ialah Muhammad. Ingat Muhammad juga susah. Ingat di mana letak Muhammad itu. Allah memudahkan kita dengan membuat lambang-lambang, ialah Baitullah, dikasih tanda Ka'bah berada di tengah Masjidil Haram. Tatkala kita merasa berada di situ, maka hati kita akan menjadi baik. Itulah nilai-nilai moral. Itulah cara bagaimana membangun akhlak. Ternyata kita dianjurkan selalu ingat. Ingat apa? Ingat tempat di situ. Bagaimana? Pertanyaannya bagaimana? Kalau kita belum pernah di situ, kalau dulu memang sulit. Sekarang untuk ingat tempat itu mudah. Ada video-video, ada siaran langsung.
dari Masjidil Haram ketika mereka di sana ada sholat 5 waktu. Sehingga itulah sebetulnya yang kita ingat. Kita dimudahkan oleh sains dan teknologi sekarang. Saya kira itu Ustadz Halim sudah 1 jam lebih, yang biasanya itu lalu ada pertanyaan-pertanyaan barangkali ada. Saya senang sekali walaupun saya tidak datang secara fisik, tapi saya menyaksikan itu para santri-santri tekun mendengarkan apa yang saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai bahan renungan, bahan pertimbangan untuk menjalani hidup ini. Ternyata di akhir zaman ini ada satu tempat yang terlupakan. Ada satu tempat yang terlupakan, ialah Baitullah. Tempat itu begitu penting tapi kurang mendapatkan perhatian. Bahkan ketika kita sholat pun, kita sholat menghadap ke tempat itu, pikiran kita, ingatan kita kemana-mana. Begitu kita Allahu Akbar sudah lupa tempat itu. Begitu Allahu Akbar yang kita ingat, macam-macam, mulai mall, pasar, macam-macam pekerjaan, ingatnya macam-macam. Akhirnya kita mau nyembah Allah di tempat itu, ternyata lalu kemudian menjadi buyar jika kemana-mana. Menempati tempat itu ternyata tidak mudah, tapi kalau kita latih sedikit demi sedikit, kita akan selalu ingat tempat itu. Saya kira itu Ustaz Halim yang bisa saya sampaikan, dan silakan masih ada waktu, mungkin ada para santri yang mau bertanya, yang mudah-mudahan saya bisa menjawabnya dan menjadi jelas. Saya tidak kesana karena kaki saya masih terganggu karena jatuh dan lalu patah, kemudian harus operasi. Kata dokter harus istirahat selama 3 bulan katanya. Ustadz Halim, saya katanya harus istirahat, tidak boleh bergerak, kaki ini belum bisa digunakan katanya selama 3 bulan. Mudah-mudahanlah sebelum 3 bulan bisa saya gerakkan dengan tepat. Saya kira itu Ustadz Halim, silahkan barangkali ada pertanyaan atau komentar atau apa, jelas, saya persilahkan. Terima kasih Prof. Imam. Barangkali dari peserta ada yang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safinah Pengajar. Saya ingin bertanya, tadi kan kita tidak bisa ingat Allah secara langsung, kita bisa tetapi ketika kita tidak bisa mencapai kita dianjurkan untuk ingat pada sumbernya, yaitu nah, karena ada sebuah ketika kita melakukan iktikaf dari habis subuh sampai menjelang fajar, itu kan setara apa halnya setara dengan haji atau umrah, apakah itu sudah menandakan bahwa kita itu ingat kepada Allah, ingat kepada Rasul, dan ingat kepada Allah. Ada lagi? Nama saya ditanyakan tadi kan bahwasanya pondok itu merupakan lingkungan yang terbaik untuk mencetak atau mengembangkan akhlak. Kita ini semua berada di pondok pesantren yang akan mengembangkan akhlak kita semua. Kita
Lantas, mengapa Santi ini masih ada yang tidak menjaga perasaannya, egois, dan kurang menghargai? Itu penyebabnya apa? Terima kasih. Masih ada? Ayo. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya, kan dikatakan bahwasanya nilai moral itu menjadi fondasi, menjadi pemimpin yang baik. Lantas, bagaimana cara kita menumbuhkan karakter kita atau akhlak kita dengan baik, sedangkan misal ya kita ini pemimpin yang backgroundnya itu bukan sakti, sedangkan cara kami menumbuhkan yang terbaik itu kita sama, yang otomatisnya sama. Jelas. Ya, 3 ini dulu ya. 3 ini dulu. Nanti kalau masih ada waktu kita tambah lagi. Katanya Ustadz Halim sampai jam 11. Ingat Allah, ingat Rasul, ingat Baitullah. Itu kan? Kenapa ingat Baitullah? Kenapa harus ingat Baitullah saja? Baitullah pun juga sebetulnya gaib. Baitullah itu sebetulnya tidak bisa diingat, karena Baitullah itu adalah, tapi yang gaib itu, yang sifatnya ruhaniyah itu telah ditandai oleh Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah dengan bangunan Ka'bah, bangunan yang segi 4 itu. Bahkan bangunan segi 4 itu tempatnya juga satu, ialah Masjidil Haram. Karena itulah lalu kemudian kita juga diminta untuk ingat Masjidil Haram itu, sama artinya sekarang sudah ingat Rasul dan ingat Allah. Sama dengan ingat Baitullah, ingat Rasul, ingat Allah. Coba gitu kan. Ada di Quran dikatakan qad naro taqalluba wajhaka fis sama falan waliyanaka qiblatan tardoha fawali wajhaka satarul masjidil haram. Aku lihat engkau menengadahkan wajahmu ke langit kan? Maka aku balikkan, aku tunjukkan kiblat yang kamu sukai. Di mana itu kiblat yang kau sukai? Fawali wajhaka satarul masjidil haram. Masjidil haram. Quran memerintahkan kita itu untuk melihat, untuk wajahnya itu memalingkan wajahnya ke Masjidil Haram. Wa min haitsu kharaja fawalli wajhaka satarul Masjidil Haram. Dari mana kamu itu berada, palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Kemana saja kamu berada, kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Jadi memang Masjidil Haram itu kita harus ke sana itu.
Dengan Masjidil Haram lalu kita ada ingat yang namanya, yang kita lihat ada Ka'bah. Ka'bah itu adalah tanda bahwa di situ adalah Baitullah. Tatkala kita ingin Baitullah, maka kita akan, tadi Quran katakan, la uqsimu bihadzal balad wa anta khilum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Aku bersumpah demi negeri ini bahwa kau ya Muhammad ada di tempat yang mulia, di Masjidil Haram. Masjid itu adalah tempat sujud, haram itu adalah mulia, tempat sujud yang mulia. Mengapa di situ disebut tempat sujud yang mulia? Adalah karena di situ ada orang mulia. Orang mulia itu siapa? Tidak ada lain adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad di situ, karena itulah di tempat itu disebut mulia. Di situ adalah masjid, tempat sujud yang mulia. Karena ada orang mulia, maka masjid itu disebut Masjidil Haram. Nah, ketika kita sudah ingat masjid, kita ingat Ka'bah, disitulah Baitullah. Di situ Baitullah. Disitulah ada Rasulullah. Disitulah Rasulullah selalu dengan bersama serta Allah. Tatkala kita nyebut Allah, maka menyebut Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan ketika kita itu ingin disayangi oleh Allah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Manakala kamu ingin disayang Allah, ikuti saya. Maka ingatlah Muhammad, ikut Muhammad. Ikut Muhammad, tempatnya di situ, ingat tempat itu. Yang diikuti apanya? Dan diikuti adalah sifat-sifatnya. Para pemimpin ini adalah mengikuti sifat Muhammad, ialah sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Mengikuti sifat-sifat Muhammad yang ada di tempat ini. Hati kita lalu dibimbing untuk selalu menggunakan sifat Muhammad, ialah sidik, ialah tabligh, ialah amanah, ialah tabligh, ialah fatonah. Kita menjadi cerdas dan bijak karena kita ikut Muhammad di situ. Nah, ketika kita ingat Muhammad, otomatis kita ingat Allah. Ingat Allah begitu sulit. Bagaimana kita ingat Allah? Karena Allah itu nama. Allah itu nama. Allah itu tidak berbentuk. Allah itu tidak berupa. Allah itu tidak beralamat. Allah itu tidak bersuara. Allah itu walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyerupai. Laisa kamitslihi syai'un, yang semisal dengan Allah saja tidak ada. Laisa kamitslihi syai'un. Kita kebingungan, kita mau menyembah Allah tapi kita tidak bisa mengenal Allah. Maka caranya adalah mengenal yang dengan Allah, yang bersama Allah, yang serta Allah. Bahkan kita ingin menjadi orang yang berada di sisi Allah. Bagaimana agar kita bisa berada di sisi Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Agar kita bisa disebut berada di sisi Allah, maka caranya kita ikut Muhammad Rasulullah. Ibu kita ini adalah bersama Bapak, dengan Bapak, serta Bapak ibu kita ini. Tapi kita tidak dengan Bapak, tidak serta Bapak, tidak di sisi Bapak. Posisi kita adalah di sisi Bapak. Kenapa disebut di sisi Bapak? Karena kita ikut Ibu. Ibu dengan Bapak, bersama Bapak, serta Bapak, sementara kita adalah di sisi Bapak.
Muhammad dengan Allah, Muhammad bersama Allah, Muhammad serta Allah. Kita tidak bisa bersama Allah, dengan Allah serta Allah. Kita cukup berada di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebagai seorang yang bertakwa, maka posisinya adalah ikut Muhammad. Ikut Muhammad itulah takwa. Dan karena ikut Muhammad itulah kita berada di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka ingat Allah akan sulit, tapi lalu kemudian kita ikut. Ingat Rasul, Rasul dengan Allah. Ingat ayah susah, maka cari ibu. Cari ibu susah, maka cari alamat di mana ibu itu alamatnya. Ketika ketemu alamat, maka kita ketemu ibu sebentar lagi nanti ketemu ayah. Ketemu Allah sulit, ketemu cari yang dengan Allah. Yang ketika di papan di masjid tulisi Allah, ditulisi Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita cari Muhammad. Muhammad berada di Baitullah yang ditandai dengan bangunan Ka'bah. Berada di Masjidil Haram, maka fawali wajhaka satral Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhaka fis sama falan waliyanaka kiblatan tardoha fawali wajhaka satral Masjidil Haram wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satral Masjidil Haram. Quran mengatakan seperti itu. Dianjurkan kita itu menengok, memalingkan wajah kita ini ke Masjidil Haram. Nah, ini ingat Allah. Kita bisa menyebut Allah, tapi lalu kemudian tidak bisa membayangkan. Kita bayangkan yang dengan Allah Muhammad. Bayangkan Muhammad juga surah. Bayangkan kita merasa berada di rumah Allah, merasa kesadaran kita, ingatan kita, rasa kita ada di Baitullah. Tadi saya katakan surat Shad ayat 46, inna ahlasnahum bi khalisatin dzikradar wa innahum indana laminal mustafainal ahyan. Ini perlu dicatat dan direnungkan dalam-dalam. Nah, dengan kita ingat Rasul, lalu kita ingat Baitullah juga susah, maka ditandai oleh Ibrahim bangunan Ka'bah, maka ada di tengah-tengah Masjidil Haram. Disitulah saya bayangkan kalau ada HP kita punya HP ini agar kita bisa komunikasi, kontak dengan siapapun, maka HP ini harus sambung dengan satelit. Harus ada satelit server di situ. Server itulah yang membagi lalu lintas komunikasi HP, semua HP yang dimiliki oleh seluruh dunia ini bisa kontak karena ada server, alat untuk ngatur. Ruhani kita ternyata juga ada server besar. Server ruhani kita ini ada di Baitullah itu, ada di Baitullah, tandai Ka'bah, Masjidil Haram, server ruhani. Makanya kita selalu supaya sambung. Orang tua-tua kita yang katakan banyak sholawatnya, yang banyak sholawatnya itu artinya yang banyak-banyak nyambung dengan Rasulullah. Cara nyambung gimana? Cara nyambung dengan ingatan. Yang sambung itu adalah ingatan, maka ingatan kita harus sambung dengan Rasulullah. Tidak bisa bayangkan Rasulullah ada Baitullah, tidak bisa bayangkan Baitullah ada Ka'bah, tidak bisa Ka'bah itu ada Masjidil Haram. Nah, di situ urutan-urutannya itu.
Lalu kemudian pertanyaan yang kedua, pesantren itu lembaga yang terbaik. Maka masih ada orang yang egois, orang yang bertengkar, merendahkan teman, tidak kasih sayang. Padahal pesantren itu adalah lembaga yang terbaik. Betul, pesantren itu adalah lembaga yang terbaik. Tapi sebetulnya bukan pesantrennya itu sebetulnya yang menjadikan orang terbaik. Yang menjadikan menjadi terbaik karena pesantren, karena lembaga pesantren, karena lembaga pendidikan pesantren sehari-hari diajak untuk mengingat Allah. Mengingat Allah sulit mengingat Rasul sulit mengingat Baitullah. Mengingat Baitullah sulit adalah mengingat Ka'bah sulit mengingat Masjidil Haram. Fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Lembaga yang begitu telaten ngajak kita untuk sholat itu adalah ingat Baitullah sebetulnya. Dari mana kok disebut begitu? Karena sholat tidak sah kalau tidak menghadap kiblat. Kiblat itu adalah Baitullah. 5 kali sehari semalam diajak untuk ingat Baitullah. Itulah hati kita berada di situ. Hanya sayangnya kita sholat, sayangnya tatkala kita sholat kita menghadap kita menghadap Baitullah, kita menghadap Masjidil Haram, tetapi begitu Allahu Akbar, apa yang kita ingat? Ketika setelah Allahu Akbar, apa yang kita ingat? Jujur saja, apa yang kita ingat? Kita ingat bapak kita di rumah, ibu kita di rumah, mangga kita sudah berbuah, lalu kemudian kelengkeng kita sudah mulai berbunga, lalu kemudian kita ingat pasar, ingat toko, ingat mall, ingat kawan, ingat macam-macam itu. Maunya kita itu menghadap Rasulullah di Baitullah. Ingatan kita mesti ke situ, tapi ternyata diganggu oleh kelengkeng, diganggu oleh belimbing, diganggu oleh mangga yang sudah hampir masak, diganggu mall. Akhirnya kita kemana-mana itu. Maka dikatakan dalam Quran, wa makana sholatuhum indal baiti illa bukaan batastiatan. Tidaklah sholat kita berada di tempat itu kecuali hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan. Maka ini saya ingatkan, jangan-jangan kita sehari-hari sholat, tapi kita ketika sholat kita berada di mana-mana. Padahal kalau sedang kita sholat kita ada di mana-mana, maka disebut hanya bersekedar bersiul-siul dan bertepuk tangan. Bahkan di ayat itu dikatakan fadukul adaba bima kuntum takfurun. Ingat adab Allah begitu keras karena kamu menserikatkannya. Kenapa disebut menserikatkan? Katanya nyembah Allah, tapi ternyata yang kita ingat adalah jemuran, yang kita ingat HP, yang kita ingat macam-macam. Allah dicampurkan dengan jemuran, Allah dicampurkan dengan mangga yang hampir masak, kelengkeng, jambu, belimbing. Katanya nyembah Allah kok yang diingat belimbing. Katanya nyembah Allah yang diingat kok lalu kemudian kedondong. Katanya nyembah Allah yang diingat kok jambu. Katanya nyembah Allah yang diingat kok kapan kita ke mall, yang diingat kok lalu sisa bekal kita ini tinggal berapa. Lalu kemudian kata nyembah Allah kok yang diingat itu kok lalu tabungan, Allah dicampur dengan tabungan. Maka dikatakan fadukul adaba bima kuntum takfurun. Ingat adab Allah begitu keras karena kamu menserikatkannya.
kamu menserikatkannya. Nah ini, yang seperti ini yang tidak boleh, yang seperti ini. Maka dikatakan orang yang sholat di pesantren kan sudah sholat. Dikatakan ada ayat Quran yang katakan fawailul lil musallin, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Ialah orang yang lupa bahwa dirinya sedang sholat. Wong dia dengan sholat kok lalu ingat macam-macam, dia lupa. Fawailul lil musallin, sesungguhnya dia tidak sholat. Nah, walaupun tempatnya di pesantren, kalau sholatnya lalu lagi mikir kemana-mana, maka dikatakan tadi wa makana sholatuhu bidal baiti, tidaklah sholat di tempat ini illa mukaan wa tasyatan, kecuali hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan. Dikatakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Dia sholat tetapi dia lupa bahwa dia sedang sholat. Nah ini bisa saja dia di pesantren, lembaga yang terbaik, tapi lalu ketika dibimbing oleh ustadz, dibimbing oleh para guru-guru, para asatidah, dibimbing oleh Ustadz Halim imami, tapi yang diimami pikirannya kemana-mana. Di situ kita ini akhirnya lalu sholatnya tidak berdampak. Sholatnya lalu tidak berdampak apa-apa sholatnya itu. Jadi tidak berdampak apa-apa, lalu masih menggunjing, masih egois, masih saling menyalahkan, berseteru, masih galau, macam-macam ini. Padahal sudah di pesantren. Karena ketika kita sholat tidak kemana-mana, kita sholat pikirannya kemana-mana, tidak ada fokus satu tempat. Begitu juga ketika puasa itu juga yang dipuasakan hanya tidak makan, tidak minum. Yang penting pokoknya sahur, lalu dari fajar sampai tenggelam matahari, tidak makan, tidak minum. Kalau itu saja, maka disebut di dalam hadis Nabi, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga, sama dengan sholatnya dulu. Padahal yang dipuasakan itu adalah hawa nafsu, dunia setan. Setan itulah yang harus dipuasakan. Setan itu harus dipuasakan. Sultan harus dipuasakan pada bulan puasa, harus dibelenggu. Orang menanyakan, kok setan masih ada, setan dibelenggu kok masih ada orang yang tengkar, lalu kemudian ada gunjing, gitu. Nah, yang membelenggu itu siapa? Yang membelenggu orang yang kuasa dirinya sendiri. Setan yang ada ya pada dirinya sendiri itulah yang harus dibelenggu. Nah, kalau sholatnya bisa khusyuk seperti itu, yang dikatakan sholat khusyuk itu apa? Alladzina yadununa anahu mulaku rabbihim. Sholat khusyuk itu adalah sholat yang ketika sedang sholat merasa ketemu Tuhan. Bagaimana bisa ketemu? Ngomong bertemu, ada tempat pertemuan, waktu pertemuan. Nah, maka ketika sholat harus ketemu Tuhan, paling tidak maka harus tahu tempat pertemuan dengan Tuhan. Tempat pertemuan itulah namanya Baitullah, yang ditandai dengan Ka'bah. Lalu disebut sholat khusyuk itu adalah sholat yang bertemu Tuhan.
Katanya dia khusyuk, ditanya bertemu Tuhannya di mana, nggak tahu. Kalau itu tidak tahu maka artinya tidak ketemu Tuhan. Kalau tidak ketemu Tuhan maka lalu kemudian perilakunya itu masih tetap saja masih egois, masih lalu pendendam, masih iri, suka marah. Nah, kalau penyakitnya ada di dalam hati ini sudah dicabut, maka sebetulnya sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi egois macam-macam. Kalau masih egois, masih dendam, masih iri, masih dengki, maka artinya sholatnya belum berhasil sampai ketemu Tuhan. Berarti ketika sholat ingatannya masih kemana-mana, ingatannya masih. Karena itulah silakan dicoba dimulai dari sekarang agar Anda jadi pemimpin nanti menjadi pemimpin